Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan mengenai aplikasi Jamovi dan simulasi penggunaan aplikasi Jamovi pada uji normalitas dan uji korelasi. Aplikasi Jamovi merupakan tampilan antarmuka grafis untuk memudahkan pengguna melakukan analisis data kuantitatif menggunakan bahasa pemrograman statistika R. Jamovi memiliki tampilan point and click membuat penggunanya tidak perlu mengetik perintah command line dalam bahasa R. Jamovi merupakan salah satu aplikasi statistika yang di dalamnya tidak menggunakan kode-kode, seperti halnya Stata. Jamovi didirikan untuk mengembangkan platform statistik gratis dan terbuka yang intuitif untuk digunakan, dan dapat memberikan perkembangan terbaru dalam metodologi statistik. Jamovi adalah spreadsheet yang berfungsi penuh, segera akrab bagi siapapun. Di dalamnya kita dapat menambahkan, menyalin atau menempel data, memfilter baris, menghitung nilai baru, atau melakukan transformasi pada banyak kolom secara bersamaan. Selanjutnya, uji korelasi tunggal dan berganda. Yang pertama, uji korelasi tunggal. Yaitu di sini saya menggunakan skripsi dengan judul Hubungan Optimisme dengan Kebersyukuran pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Ar-Ramiri, Banda Aceh di masa pandemi, yang dimana variabel X-nya yaitu optimisme dan variabel Y-nya kebersyukuran. Pada bagian A ini variabel X, yaitu optimisme. Pada bagian measure tipenya diganti jadi continuous. Kemudian yang kedua yaitu variabel Y-nya kebersyukuran. Pada bagian measure tipenya diganti continuous. Setelah itu masukkan data. Di sini saya sudah menyiapkan data pada Excel. Kita copy datanya. Setelah di-copy, klik menu Analyze, kemudian pilih menu Regression, kemudian Correlation Matrix. Setelah itu, masukkan kedua variabelnya pada kolom sebelah kanan. Kemudian, pada bagian Additional Option-nya, dicentang pada bagian Report Significancy, Like Significancy Correlation, dan Confidence Interval. Kemudian pada bagian Plot, dicentang pada bagian Correlation Matrix, Distinctive for Variable, dan Statistik. Kemudian sudah terlihat hasil korelasi dari hubungan optimisme dengan kebersyukuran pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Ar-Ramiri, Banda Aceh di masa pandemi. Jadi di sini hasil output pengujian terlihat pada tabel correlation matrix. Nilai p-value kurang dari 0,05. Artinya terdapat hubungan signifikan antara optimisme dengan kebersyukuran. Kemudian, koefisien R
menunjukkan koefisien R menunjukkan 0,763 yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara optimisme dengan kebersyukuran pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Ar-Ramiri, Banda Aceh di masa pandemi COVID-19. Kemudian, uji korelasi ganda. Pada uji korelasi ganda, di sini ada hubungan antara kreativitas dan gaya belajar dengan prestasi belajar matematika siswa SMP. Jadi di sini menggunakan 3 variabel, yaitu kreativitas sebagai variabel X1, gaya belajar sebagai variabel X2, dan prestasi belajar sebagai variabel Y. Pada bagian A, ditulis kreativitas sebagai variabel X1-nya. Pada bagian measure-nya diganti continuous, kemudian yang kedua sebagai variabel X2-nya yaitu gaya belajar. Pada bagian measure-nya diganti continuous, kemudian yang ketiga sebagai variabel Y yaitu prestasi belajar. Kemudian masukkan data yang sudah dibuat. Di sini saya sudah memasukkan data pada bagian Excel. Setelah memasukkan data, klik menu Analyze, kemudian Regression, kemudian Correlation Matrix. Kemudian di sini bagian measure-nya diganti continuous. Pada bagian Regression Correlation Matrix, pindahkan ketiga variabel ke sebelah kanan. Yang pertama yaitu pada variabel Y-nya dulu, itu prestasi belajar. Kemudian baru variabel X1 dan variabel X2. Kemudian pada menu additional option-nya, report significancy, like significant correlation, dan confidence interval. Kemudian bagian plot, correlation matrix, densities for variable, and statistik. Nah, di sini koefisien korelasi antara gaya belajar dengan prestasi belajar yaitu 0,056, yakni hubungannya sangat lemah antara gaya belajar dengan prestasi belajar. Kemudian pada bagian koefisien korelasi antara kreativitas dengan prestasi belajar yaitu 0,327, yakni hubungannya juga cukup lemah antara kreativitas dengan prestasi belajar. Kemudian, untuk melihat hubungan antara variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y, yaitu dengan mengklik menu Analyze,
kemudian regression, kemudian linear regression. Kemudian pada variabel Y-nya prestasi belajar dipindahkan ke kolom bagian kanan, yaitu dependent variable. Kemudian kreativitas dipindahkan ke bagian kanan, covariate, sama seperti gaya belajar. Nah, di sini sudah terlihat pada tabel model fit measure, yaitu koefisien R menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang lemah antara variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y dibuktikan dengan nilai R 3,28. Baik, jadi pada kesempatan selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Jadi dalam uji normalitas ini ada dua cara yang saya lakukan nanti. Yang pertama itu uji normalitas pada satu sampel, kemudian uji normalitas lebih dari satu sampel, saja variabelnya lebih dari satu. Di sini sudah ada data yang sudah disiapkan, yaitu tentang kecerdasan emosional dengan kebiasaan membaca Al-Quran. Setelah itu dari Excel kita pindah ke bagian setelah membuka Geometry kita klik ke bagian ini, lalu setelah kita salin data tersebut. Dan pertama itu kan uji normalitas pada satu sampel. Jadi kali ini cuma satu sampel aja yang digunakan. Terus di bagian klik dulu bagian tes datanya, kemudian kita klik setup. Nah, setelah di bagian setupnya ini, untuk A-nya itu bisa kita kasih nama itu dengan kertas kecerdasan emosional mahasiswa PI. Nah, untuk bagian measure path-nya kita ubah yang nominal menjadi continuous. Setelah itu kita klik ke bagian analyze atau analisis, kita klik ke bagian exploration dan descriptive. Nah, jadi untuk bagian ini sebelah kanannya itu sebelah kanan layar itu merupakan resultnya atau hasilnya. Nanti sebelah kiri itu untuk kita men-settingnya. Nah, sebelum itu kita klik ke bagian ini di bagian descriptive-nya, kemudian ini pada variable box kita masukkan ini. Kemudian di bagian bawahnya itu ada statistik. Kita lihat dulu. Di bagian sampel size-nya itu M kita centang, di sini kita centang, di bagian sini tidak perlu dicentang, kemudian di dispersion-nya itu yang dicentang cuma minimum sama maksimumnya. Kemudian disentralkan dan sini itu dan median kita centang. Kemudian di bagian normality, ini yang itu spiral width-nya kita centang. Maka hasilnya akan muncul di bagian kanan layar. Nah, yang kita perhatikan itu bagian spiral width-nya. Di sini ada jumlahnya 0,6. Nah, prinsip yang kita gunakan yaitu nilai SIP itu lebih dari 0,05. Dari hasil data output yang sudah kita hitung tadi, dapat kita interpretasikan bahwa berdasarkan nilai SIP atau nilai signifikansi atau yang dilambangkan dengan P itu sebesar 0,656. Dapat dikatakan bahwa hasil dari output data tersebut menunjukkan data itu sudah terdistribusi normal. Nah, kemudian untuk uji normalitas pada lebih dari satu sampel, selanjutnya kita kembali lagi kepada variables yang didata. Nah, ini kan satu data tuh sudah terdistribusi normal gitu. Artinya bisa menggunakan analisis yang selanjutnya. Kemudian untuk yang uji normalitas pada lebih dari satu sampel atau variabelnya lebih dari satu, maka kita masukkan variabel lainnya, sampel lainnya, yaitu kebiasaan membaca, kita masukkan di bagian B. Kemudian sama seperti tadi, kita setup.
Nah, untuk bagian data variabel B-nya, kita udah bisa menjadi skor tes kebiasaan membaca mahasiswa PI. Untuk measure type-nya, kita udah juga menjadi continuous. Selanjutnya, kita klik di analisis, ada analyze, good exploration, dan descriptives-nya kita klik. Muncul seperti ini. Nah, sama seperti tadi, sample size-nya N kita centang, missing itu centang, kemudian di bagian dispersion-nya kita cukup centang minimum sama maksimumnya aja, kemudian di sampel dan sini kita centang bagian median dan median, dan di bagian normality klik Shapiro yield-nya. Maka hasilnya akan berada di sebelah kanan layar. Atau nilai signifikansi atau dilambangkan dengan P yang memiliki data sebesar 0,328, maka dapat dikatakan bahwa hasil uji Shapiro yield-nya menunjukkan data tersebut ke distribusi normal. Baiklah, itu saja presentasi ataupun pemaparan dari kami. Sekian, terima kasih.